Selamat pagi, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Anda pernah mendengarkan cerita tentang Babel Tower atau Menara Babel ini? Anda bisa lihat dari bacaan yang dicatat oleh para pendahulu kita. Kemudian mereka satukan dalam kitab Genesis atau Kejadian. Perhatikan baik-baik kisah ini yang sejak kecil mungkin kita sudah tahu kisah ini. Ya, sebagai bagian kisah atau bahkan legenda yang diceritakan ulang-ulang. Yang menarik adalah yang saya bawa kepada saudara-saudara sekalian pada bagian ini. Manusia gagal membangun Menara Babel. Kemudian terjadi pemisahan, mereka berpisah, tersebar kemana-mana. Kisah Menara Babel ini menarik, dan banyak orang melihat bahwa ini akibat dari keinginan mereka, keinginan manusia ingin supaya mereka tidak terpisah satu sama lain, ya. Kemudian mereka membangun sesuatu yang bisa mencapai perhatian dari siapapun. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, proses pembangunan itu tidak menjadi masalah, ya. Pembangunan atau teknologi itu tidak melanggar apa maunya Tuhan. Kreativitas manusia juga itu satu hal yang baik. Lalu mengapa sampai proses pembangunan yang terjadi di masa lalu ini yang disebut di Menara Babel ini, membangun kota ini, tidak bisa dilanjutkan, ya. Agaknya yang terjadi adalah proses pembangunan, proses membangun hasil yang mereka ingin capai adalah bukan untuk menunjukkan bahwa adanya kesejahteraan dari untuk semua, atau hasil dari proses yang mereka bangun, mereka lakukan itu untuk atau berdampak pada orang-orang di sekitarnya atau komunitas atau lingkungan. Tapi mereka inginkan bahwa menara tersebut hanya sampai dapat dilihat atau disebut juga sampai ke langit tertinggi, dan mereka hanya menyatu di satu tempat. Padahal pada teks-teks sebelumnya bahwa mereka harus terpencar untuk mengisi kekosongan yang ada atau mencapai tempat-tempat yang bisa mereka bangun, mereka kelola. Nah, itu tujuan dari manusia, bahwa mereka harus memencar
Tapi faktanya mereka ingin menyatu di satu tempat, bahwa memusatkan kekuasaan, memusatkan segala aktivitas dalam satu tempat dan tidak terpencar kemana-mana. Nah, dalam konteks itulah ketika Tuhan melihat bahwa manusia ingin tidak melakukan apa-apa dan tidak mengikuti maunya dia, maka terjadi hukuman atau sanksi terhadap mereka. Nah, dari ayat yang kita baca kita temukan bahwa ada sesuatu yang menarik. Akibat dari penghentian atau gagalnya pembangunan Babel itu minimal terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah pemisahan manusia ke dalam suku, dan komunitas dan bangsa. Mereka terpisah satu sama lain, kemudian memencar sesuai dengan bahasa mereka. Nah, di tempat baru itu mereka membangun komunitas sendiri lagi, dan berkembang terus menerus sehingga menjadi suku atau bangsa yang baru. Jadi ada pemisahan bahasa di sana. Yang berikut adalah ada pemisahan bahasa. Jadi orang terpisah, pemisahan dialek. Orang yang satu bahasa, satu dialek berkumpul, kemudian mereka menyebar ke tempat lain dan membangun komunitas. Saudara-saudara, dari Kejadian pasal 11 ini paling tidak kita menemukan bahwa proses pembangunan atau teknologi itu tidak salah. Silakan manusia mengembangkan teknologi sebaik mungkin, semaju mungkin. Tapi hasil dari proses itu, membangun itu, teknologi itu bukan untuk ada di satu lokasi atau satu tempat tertentu, melainkan dampak pada kesejahteraan semua, untuk semua, termasuk lingkungan hidup dan tempat-tempat yang kosong. Yang kedua, peristiwa Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini juga menunjukkan bahwa adanya pemisahan bahasa, dialek, bahasa-bahasa. Ya, kita pahami sampai sekarang bahwa ada banyak bahasa suku dan bangsa. Dan juga yang terjadi di sini adalah pemisahan ras, pemisahan bangsa. Manusia terbagi dalam komunitas-komunitas suku, bangsa dan ras, semuanya terjadi. Nah, untuk menyatukan itu semua, kita mempunyai bahasa persamaan. Tadinya manusia itu menyatu, sekarang manusia terpisah secara antropologis, tempat, lokasi, bahasa, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu hanya bisa menyatu kembali jika saling menyapa sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Saya berbeda bahasa suku, bahasa bangsa. Saya berbeda dengan dia karena tempat tinggal sesuai dengan area geografis yang ada. Saya berbeda dengan dia karena postur tubuh, tidak saling mengenal atau tidak tahu siapa dia. Keterpisahan manusia itu hanya
bisa kita menyatu kembali dan menyadari bahwa sama-sama adalah umat ciptaan Tuhan. Dan juga yang kedua adalah kita saling menyapa sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Ia bukan sebangsa dengan saya, ia tidak sesuku dengan saya, ia tidak seagama dengan saya, atau dia tidak seras dengan saya, segolongan dengan saya. Tapi menutupi semuanya itu, menghindari pemisahan seperti itu, aku menyapa dia sebagai saudara dalam kemanusiaan. Mari saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, hempaskanlah perbedaan apapun, dan mari kita saling menyapa sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Selamat pagi, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Anda pernah mendengarkan cerita tentang Babel Tower atau Menara Babel ini? Anda bisa lihat